Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dan surat serta ayat ini sudah sangat kita hafal dengan baik. Ketika ayat ini sudah mulai kita dengar dikumandangkan oleh para penceramah, para ustadz, dimanapun kita mendengarnya, berarti bulan Ramadan segera tiba. Nah, baik. Berkenaan dengan ayat yang tadi kita baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Secara linguistik kita perlu pahami sebaik mungkin, dan ini akan jadi panduan kita untuk memahami puasa yang akan segera kita laksanakan dalam waktu dekat ini. Pertama, ayat itu berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang amanu. Nah, apa arti dari kata amanu? Secara bahasa, amanu itu adalah bentuk kata kerja alias fi'il. Fi'il. Apa bentuk fi'ilnya? Sigot apa? Sigotnya sigot apa? Sigotnya adalah sigot fi'il madhi. Nah, ketika sebuah kata kerja diungkap dalam bentuk fi'il madhi, sigot fi'il madhi atau mananya lampau, berarti nerjemahkannya, memahaminya adalah wahai orang-orang yang telah beriman. Dan ayat Al-Quran tidak mengatakan ya ayyuhal mu'minun. Tidak. Apa bedanya kalau Allah mengucapkan kalimat ya ayyuhal mu'minun dengan ya ayyuhal ladzina amanu? Kalau redaksinya adalah ya ayyuhal mu'minun, maka kata al-mu'minun itu artinya adalah kata yang bersigot isim fa'il. Dan kalau sebuah kata sigotnya adalah isim fa'il, itu artinya adalah orang yang mukmin atau orang yang beriman. Dan kalau sebuah kata itu redaksinya adalah isim fa'il, maka orang yang disebut dalam isim fa'il itu berarti sudah mencapai makom yang tinggi, makom yang ideal dari kata itu. Kalau disebut wahai orang-orang yang mukmin, itu artinya adalah orang-orang yang sudah sangat ideal dalam keimanan. Orang yang sudah mencapai makom tertentu yang puncak, yang tinggi, yang baik dan ideal dalam keimanan. Nah, sedangkan umat manusia, berapa persen dari orang-orang yang mengaku muslim yang imannya sempurna, yang imannya tinggi? Sangat sedikit. Nah, kalau redaksinya adalah ya ayyuhal mu'minun, maka bisa jadi akan sangat sedikit orang yang merasa dipanggil dengan kalimat atau dengan panggilan ya ayyuhal mu'minun. Karena kata al-mu'minun itu adalah kata yang ditujukan untuk orang-orang yang kadar keimanannya, kualitas keimanannya sudah ideal, sempurna, paripurna. Nah, sedangkan orang-orang kebanyakan kita di dalamnya adalah orang-orang yang derajat keimanan, yang kapasitas keimanan dan makom keimanannya tentu masih secuil dari ideal yang seharusnya. Itulah sebabnya maka redaksi yang diucapkan, yang disampaikan, yang dilafadzkan adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Dan kalau redaksinya adalah wahai orang-orang yang telah beriman, itu artinya adalah siapapun orang yang dalam hatinya sudah ada iman, sudah ada setitik iman sekalipun, walau misqala dzarratin, maka berarti orang itu sudah dipanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Dan dari segi
bentuknya kata ini adalah kata muzakkar laki-laki. Dan dalam bahasa Arab kalau ada kata yang bentuknya muzakkar laki-laki, maka itu mencakup untuk laki-laki dan perempuan. Kan dalam bahasa Arab itu ada kata yang masuk kelompok laki-laki, ada kelompok perempuan. Laki-laki muzakkar, perempuan muannas kan? Nah, kalau sebuah kata dalam Al-Qur'an ungkapannya menggunakan bentuk muannas, maka itu hanya ditujukan buat para perempuan. Tetapi kalau kata itu menggunakan kata bentuk muzakkar dan tidak ada penghususan untuk muzakkar saja, berarti kata muzakkar itu mencakup laki dan perempuan. Maka meskipun di sini kalimatnya adalah alladzina amanu bentuk muzakkar, tapi ini kata ini mencakup siapapun laki dan perempuan yang sudah beriman, yang sudah ada iman di hatinya, walau misqala dzarratin, meskipun hanya sebutir dzarrah. Nah, maka kita pun karena kita sudah merasa di dalam hati kita ada keimanan, meskipun entah seberapa besar yang kita punya atau seberapa titik yang kita miliki, kita pun dipanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa pesan yang ingin Allah sampaikan setelah manggil orang-orang yang telah beriman itu? Maka pesannya adalah kutiba alaikumusiyam. Diterjemahkannya kan telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, sekarang kita lihat dari segi bahasa dulu. Kutiba itu bentuk pasif yang dalam bahasa Arab disebut dengan majhul. Apa ya? Majhul. Dari kata kataba. Kataba aslinya artinya adalah menulis, telah menulis. Nah, kutiba artinya telah ditulis. Nah, lalu kenapa dalam terjemahan diterjemahkan dengan kata diwajibkan? Nah, perlu kita ketahui kalau kata mewajibkan itu dalam bahasa Arabnya ada kata farodo. Farodo itu memfardukan, fardu kan? Atau aujaba mewajibkan. Tetapi kenapa di sini Allah menggunakan kata kataba atau kutiba? Nah, ketahuilah kalau sebuah kewajiban ditulis itu berarti kewajiban itu resmi. Tapi kalau farodo memfardukan atau aujab mewajibkan, tidak selalu harus ditulis. Kalau kita merintahkan orang untuk melakukan sesuatu secara lisan, memang itu perintah, wajib dilakukan. Tetapi bobotnya itu kalah tinggi ketimbang kalau perintah itu tertulis. Kayak undang-undang. Kayak undang-undang. Peraturan kalau sudah dituliskan berarti kan sudah resmi, legal, sehingga bobotnya pun tinggi. Maka puasa yang akan disebutkan kemudian itu adalah kewajiban yang bobotnya sangat kuat. Karena bukan hanya kewajiban yang disampaikan secara lisan, verbal, tetapi secara tertulis. Maka ketika puasa atau siam ditetapkan oleh Allah sebagai kewajiban yang redaksi menggunakan kata kutiba, maka berarti kewajibannya itu legal, kuat, dan betul-betul tinggi bobotnya. Ya, maka berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lain, sholat, zakat, haji. Kewajiban yang tadi, sholat, zakat, haji, itu kewajibannya tidak menggunakan kata-kata kataba, tidak menggunakan kata-kata kutiba. Itu artinya bobot kewajiban saum sangat tinggi. Kenapa? Karena menggunakan kata kutiba. Dan kalau sebuah peraturan dituliskan, berarti legitimasinya dan legalitasnya resmi. Sebagaimana kalau ada perintah ditulis lewat media surat, lalu dicap, ada tanda tangan, kan kuat sekali. SK kan kalau pakai tanda tangan kan sama cap tertulis kuat. Seperti itu. Itu dari segi kutiba. Nah, terus berikutnya, alaikum asyamu. Apa yang diwajibkan atas kalian? Asyamu. Nah, ini asyamu ya. Asyamu di Al-Qur'an itu ada padanannya, ada muradifnya, ada sinonimnya. yakni as-saumu. Yang ada di kitab ini, di kitab Fathul Mu'in itu babus saumi. Sebagian ulama kalau menulis tentang bab puasa itu kadang-kadang dengan kata asyam,
kadang dengan kata as-saumu, maknanya sama. Dan di Al-Quran pun kita temukan dua kata ini diungkap. Kalau asyam di ayat ini Al-Baqarah ayat 183, kutiba alaikumus siyamu. Nah, itu kata siam. Nah, adapun kata saumun di Al-Quran bisa kita temukan berkisah tentang Siti Maryam. Jadi ayat yang berbunyi, inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Kata Siti Maryam, sesungguhnya aku bernadar kepada zat Allah yang Maha Rahman, Maha Pengasih, untuk melakukan saum. Nah, ketika puasa, beliau berkata, falan ukallimal yauma insiya, maka aku sekali-kali tidak akan mengajak satu orang pun untuk berbicara. Itu saumnya Siti Maryam. Selain dia berpuasa, beliau juga melakukan puasa bicara dari orang-orang di sekitarnya. Itu jelas berat. Kita kalau ketemu orang, kalau tidak bicara, berat ya. Apalagi di nazar. Kalau nazar dilanggar kan ada kafarat. Gitu. Nazar tidak bicara sama orang, pada orangnya ada di depan kita. Orang ajak ngomong, minta tolong, masa kita diam aja? Nah, dan Siti Maryam ketika itu sedang punya masalah yang dihadapi, dapat tuduhan dari masyarakat sekitar. Siti Maryam dituduh dengan tuduhan yang tidak baik, yang bukan-bukan. Nah, kan di satu sisi beliau harus memberikan pembelaan, tetapi beliau justru ketika harus membela, malah tidak mau bicara sama mereka sambil berpuasa. Nah, tapi kemudian beliau menunjukkan kepada yang digendongnya, bicaralah sama bayi yang digendong oleh beliau. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada asyam, ada as-saum, dan dua-duanya diungkap dalam Al-Quran. Dan asyam serta as-saumu dua-duanya adalah sigot isim masdar dari kata soma yasumu. Ya, asyam. Nah, terus Allah tegaskan bahwa siam ini atau as-saum ini diwajibkan dengan kuat, diwajibkan dengan sangat berat takaran kewajibannya atau takaran kewajibannya. Itu bukan hanya untuk orang-orang yang telah beriman, kita umat Muhammad, tapi juga kama kutiba alal ladzina min qablikum, bahwa kewajiban puasa secara tertulis yang bobot kewajibannya besar itu juga ditujukan bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang-orang sebelum kita, umat-umat Nabi terdahulu. Bahkan yang kita baca itu sejak zaman Nabi pertama, Nabi Adam alaihissalam. Dan kita tahu dalam bacanya kita baca bahwa Nabi Adam itu punya tradisi puasa 3 hari dalam sebulan. Yakni puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Dan kan riwayatnya disebutkan bahwa Nabi Adam ketika turun ke bumi itu, terlepas ini riwayat ini benar atau tidak, tapi riwayat yang kita baca adalah bahwa beliau ketika turun ke muka bumi itu dalam kondisi terbakar oleh sinar matahari, terbakar sehingga ada perubahan pada kulit beliau. Lalu dapat wahyu untuk mengembalikan kulit seperti semula, maka beliau diharuskan untuk berpuasa selama 3 hari, dan terjadi pada hari ke-13, 14, dan 15 pada bulan Qamariyah. Nah, pada hari pertama 13 itu kulitnya mulai kembali normal, putih lagi sepertiga. Hari kedua tanggal 14 juga 2/3, sepertiga berikutnya jadi 2/3. Lalu pada hari ketiga tanggal 15 juga seluruh kulitnya sudah tuntas dan sepertiga udah kembali normal, jadi utuh kembali. Itu riwayat yang pertama. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa kenapa puasa Ayyamul Bid itu disebut dengan Ayyamul Bid, karena pada hari 13, 14, dan 15 itu bulan sedang terang-terangnya. Bid itu artinya putih, artinya Ayyamul Bid adalah hari-hari di mana bulan sedang putih-putihnya atau sedang terang benderangnya. Ya, terlepas dari itu semua, dikisahkan bahwa saum 3 hari dalam setiap bulan itu adalah siamnya Nabi Adam alaihissalam. Nah, terus Nabi Daud kita juga tahu puasa beliau adalah sehari puasa sehari tidak. Dan oleh kita
baik puasa yang Ayyamul Bid maupun puasa Daud juga oleh Rasulullah untuk umat beliau kita semua ini disunahkan. Gitu. Ada lagi puasa Senin dan Kamis. Puasa Senin dan Kamis. Nah, Rasulullah ketika ada puasa-puasa yang pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu, terutama oleh para nabi terdahulu, itu oleh Rasulullah ditetapkan sebagai puasa sunat buat umat Rasulullah gitu. Sedangkan yang wajibnya disebutkan pada ayat berikutnya nanti, yakni pada bulan Ramadan. Gitu. Yang diwajibkan kutiba itu pada bulan Ramadan, tetapi Rasulullah dan Allah lewat nabinya mensunahkan puasa-puasa yang dulu dilakukan oleh para nabi terdahulu, Nabi Adam, Nabi Daud dan juga nabi-nabi yang lain yang tidak semuanya kita tahu tentu saja. Nah, artinya kalau begitu penegasan ini memberikan bukti bahwa Allah ingin menyampaikan kepada kita umat yang telah beriman bahwa kewajiban puasa itu bukan kewajiban yang eksklusif untuk satu kaum semata-mata kita, tetapi untuk seluruh manusia di semua generasi, di semua zaman dan di semua tempat. Gitu. Nah, sehingga kalau begitu, maka jika saum adalah keunggulan, jika syariat saum itu adalah keunggulan bagi seseorang atau bagi suatu kaum atau bagi suatu umat, maka keunggulan itu juga dimiliki oleh kaum yang lain sebelum Rasulullah, sebelum umat Rasulullah. Dan kalau saum itu adalah beban kewajiban yang memberatkan, maka kewajiban beban yang memberatkan itu juga pernah Allah berikan, tanggungkan kepada umat-umat terdahulu. Jadi tergantung bagaimana kita mendapatkan perspektif. Kalau kita melihat saum sebagai beban kewajiban, maka kewajiban saum itu tidak hanya untuk kita umat-umat yang telah beriman. Dan kalau kewajiban saum itu adalah keunggulan, maka keunggulan saum ini bukan hanya milik umat yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya atau umat Rasulullah. Nah, kalau begitu maka umat manusia secara keseluruhan sesungguhnya lewat para nabinya sudah mendapatkan kemuliaan plus kewajiban dengan adanya syariat saum atau siam. Nah, sehingga kalau pada zaman ini kita pernah mendengar ada bangsa-bangsa di Eropa atau bangsa di Amerika atau di Amerika Latin atau mungkin di negeri kita sendiri pada zaman dahulu yang udah turun-temurun dan sampai sekarang syariat puasa itu masih mereka lakukan, karena boleh jadi itu mereka dapatkan warisan dari leluhur mereka dulu di suku Aztec atau Eskimo. Itu mereka masih memiliki tradisi puasa meskipun berbeda dengan tradisi puasa yang ada di kita, selagi mereka masih taat dengan kebiasaan berpuasa itu. Nah, tentu saja bisa jadi ada perubahan dengan kondisi waktu yang mereka miliki, tapi kalau mereka masih setia dengan ajaran mereka, leluhur mereka, maka mereka juga masih berpuasa. Dan bahkan pada zaman ini kita pernah membaca bahwa ada sebuah sekte dari agama tertentu yang masih mentradisikan puasa seminggu sekali. Seminggu puasa satu kali. Jadi kalau gitu sebulan berarti 4 atau 5 kali. Kalau sebulannya ada 4 minggu berarti 4 kali. Kalau sebulannya ada 5 minggu berarti sekte ini berpuasa selama 5 kali dalam sebulan. Kalau dikalikan 12 bulan sama setahun, berarti rata-rata antara 48 sampai 50 kali mereka berpuasa selama setahun. 50 hari. Nah, kita kewajiban puasanya adalah sebulan penuh antara 29 plus 29 atau 30 hari ditambah plus dengan puasa-puasa sunat gitu. Ya, kalau dihitung dengan puasa sunat kita lebih banyak. Sekte itu 50 kali dalam setahun, kita Ramadan 29 sampai 30. Kalau kita mentradisikan, ya kalaupun tidak tiap hari Kamis dan Senin Kamis kita puasa, ya mungkin seharilah Seninnya atau Kamisnya gitu ya. Sebulan katakanlah 4 kali, Senin aja atau Kamis aja sebulan, berarti kan 4 kali itu kalau seminggunya 1 kali. Ya lebih banyak daripada sekte tersebut gitu. Bagi yang rajin. Ditambah bagi yang 14, yang tanggal 13, 14, 15 gitu. Tambah banyak lagi.
Nah, buat mereka yang melihat saum adalah sebagai sebuah keunggulan, kemuliaan dan keistimewaan, maka ini adalah anugerah. Tetapi buat mereka yang melihat puasa adalah kewajiban yang memberatkan, maka ini jelas akan menjadi tanggungan berat gitu. Maka tergantung perspektif kita. Maka karena kita adalah orang-orang yang telah beriman, sekalipun ibadah puasa adalah kewajiban yang dituliskan, legal, legitimate dan kuat bobot kewajibannya, tetapi agar saum menjadi sesuatu yang dirasakan kenikmatan bagi kita, maka kita mesti melihatnya bukan sebagai semata-mata kewajiban, tapi mesti dilihat sebagai keunggulan, penghormatan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jika ada di antara orang-orang di tengah-tengah kita yang melihat puasa masih sebagai kewajiban yang buat kita merasa berat, yaitu akan terasa berat puasanya. Tapi kalau melihat puasa, memperspektifkan puasa sebagai keunggulan, kehormatan, kemuliaan dan juga sekaligus juga adalah anugerah Allah buat kita umat yang telah beriman, maka akan terasa ringan-ringan saja. Ada makanan di depan kita, hare, tidak peduli, benar nggak Pak? Meskipun ada orang yang ngabi kita gitu ya, entah dengan sirupnya, entah dengan kolaknya, entah dengan apapun, selagi masih belum saatnya berbuka, ya kita tidak akan noel sedikit pun, karena kita melihat puasa sebagai keunggulan buat kita, kemuliaan buat kita dari Allah Subhanahu. Kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun, yakni agar kalian tattaqun. Nah, tentang hal ini saya ingin mencoba memahami secara linguistik. La'allakum tattaquna. La'allakum itu adalah huruf litaroji, untuk berharap, agar kalian, supaya kalian. Agar atau supaya itu adalah kata untuk berharap. Bahasa Arabnya taroji. La'allakum adalah la'allah harfut taroji. Nah, tattaqun itu adalah sigot fi'il mudhari'. Domirnya domir antum, kalian. Nah, kata dasarnya dari waqo, kata mujarrodnya waqo yaqi, yang artinya adalah memelihara. Lalu ditambahkan alif sebelum huruf pertama fa'il wawu dan tak setelah huruf pertama wawu tadi, jadi iutaqo. Nah, kemudian wawunya dilebur ke huruf tak sesudahnya jadi ittaqo. Nah, dari kata ittaqo fil madi mudhari'nya menjadi yattaqi, isim fa'ilnya adalah muttaqin. Kemudian dibentuk menjadi jamak muttaquna. Itu isim fa'ilnya. Nah, sedangkan fil mudhari' dari kata yattaqi, ittaqo yattaqi, domir antumnya adalah tattaquna. Itu dari segi sigot, bentuk kata. Nah, sekarang dari segi makna. Kalau waqo kan memelihara. Nah, terus ketika kata waqo ditambahi imbuhan alif sebelum fa'il dan tak setelah fa'il menjadi iutaqo lalu jadi ittaqo, apa maknanya? Maknanya menjadi memelihara diri. Ittaqo yattaqi artinya memelihara diri. Tetapi kata ittaqo ini meskipun arti awalnya adalah ittaqo itu memelihara diri, tapi khusus kata ittaqo ini maknanya luar biasa. Kadang-kadang ittaqo itu maknanya adalah diterjemahkan dengan takutlah. Coba aja misalkan ayat ini. Ittaqun narol lati waquduhan nasu wal hijarah. Ittaqun nar. Diterjemahkannya adalah takutlah kepada neraka. Bukan bertakwalah kepada neraka. Ya enggak, Pak? Tetapi ketika ittaqullah, terjemahannya bukan takutlah kepada Allah, tapi dengan bertakwalah kepada Allah. Ketika konteksnya neraka, ittaqun nar, maka ittaqu diterjemahkannya dengan takutlah kepada neraka atau berhati-hatilah kepada neraka. Tapi ketika disambung dengan kata ittaqullah dengan Allah, ittaqunya diterjemahkan dengan bertakwalah. Nah, lalu dari segi asalnya kan maknanya memelihara diri. Nah, kalau kita kembalikan kata tattaqun kepada mana dasarnya memelihara diri, maka kalimat ittaqullah itu artinya adalah peliharalah kalian dari Allah.
Begitupun ittaqun nar, berarti peliharalah kalian dari neraka. Tetapi ada kemuskilan. Kan ittaqu kan artinya peliharalah kalian. Kalau begitu bagaimana bisa kita memahami ittaqullah itu peliharalah kalian dari Allah? Bukankah kita harus mendekat kepada Allah, tapi kenapa disuruhnya adalah peliharalah kalian dari Allah? Nah, ada penjelasannya. Peliharalah kalian dari dalam kurung azab Allah, murka Allah. Nah, jadi ketika disebut peliharalah kalian dari Allah, itu artinya peliharalah kalian dari dalam kurung murka Allah atau azab Allah gitu. Sedangkan kalau peliharalah kalian dari neraka, ya tentu saja peliharalah dari ya api neraka, azab neraka atau panas neraka atau kedahsyatan azab neraka dan sejenis itu. Nah, jadi dari segi mana tattaqun itu adalah artinya memelihara diri. Nah, maka oleh karena itu, karena dari segi mana tattaqun artinya adalah memelihara diri, maka kalau dalam hal ini saya kurang begitu sepakat dengan penerjemahan tattaqun diterjemahkan dengan agar kalian menjadi orang bertakwa. Kenapa? Karena kalau kalimatnya adalah, kalau pemahamannya adalah agar kalian menjadi orang bertakwa, nanti bukan kata tattaqun, tetapi muttaqin atau muttaqun, isim fa'il. Kalau terjemahannya adalah agar kalian menjadi orang muttaqin, orang bertakwa, menjadi orang bertakwa, ada kata orangnya, itu sigotnya adalah isim fa'il, berarti muttaqin atau muttaqun. Dan muttaqun atau muttaqin itu berbeda dengan kata tattaqun dari segi bahasa. Kalau muttaqin itu sigot isim fa'il, artinya adalah orang yang sudah mencapai tahapan ideal, tahapan sempurna dalam tingkat ketakwaan. Sedangkan tattaqun itu artinya adalah memelihara diri. Dan sigotnya fi'il mudhari berarti sekarang dan akan datang, terus menerus. Jadi orang yang belum jadi. Kalau melakukan ketakwaan itu artinya sekarang dilakukan, besok dilakukan, seterusnya dilakukan dan terus berproses. Nah, sehingga kalimat la'allakum tattaqun diterjemahkannya adalah agar kalian memelihara diri atau agar kalian, kalau mau pakai kata takwa, melakukan ketakwaan. Bukan agar kalian menjadi orang bertakwa. Kalau terjemahnya adalah agar kalian menjadi orang bertakwa, nanti redaksi bahasa Arabnya adalah la'allakum takununa muttaqina. Dan Allah tidak menggunakan kata itu dalam Al-Quran. Menggunakannya adalah bentuk sigot fi'il mudhari. Sehingga kata tattaqun itu artinya adalah agar kalian melakukan aktivitas ketakwaan atau agar kalian memelihara diri. Nah, itulah sebabnya ketika kita sedang berpuasa, hal-hal yang dulu ketika tidak puasa kita tidak lakukan, ketika puasa kita lakukan. Karena ketika sedang berpuasa kita sedang melakukan ketakwaan, amaliyah ketakwaan. Gitu. Nah, inilah rahasianya kenapa Allah menggunakan kata tattaqun bukan kata muttaqun atau muttaqin dalam ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah 183 ini. Nah, dan ini tentu saja pemahaman secara linguistik, dan secara linguistik itu juga bisa menjadi panduan kita untuk memahami satu ayat. Karena sebuah ayat, karena ia ditulis dalam bahasa Arab, berarti kita pun mesti memahami ayat itu menurut perspektif orang Arab memahami ayat itu atau memahami kata itu.